Bab 5. Sunan Bonang. Dari berbagai sumber disebutkan, bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Condrowati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Ada pula yang berkata bahwa Dewi Condrowati adalah putri angkat Adipati Tuban, yang sudah beragama Islam, yaitu Aryo Tejo. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti, atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Raden Makdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa latihan atau riadah para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Makdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur, bahwa Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja, meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam, atau ayah kandung dari Sunan Giri. Juga belajar kepada para ulama besar, yang banyak menetap di negeri Pasai. Seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia, atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik, mendirikan pesantren di Giri, sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Sedang Raden Makdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Makdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Makdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Makdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Makdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Makdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Di antara tembang yang terkenal ialah Tombo ati iku limo sakwernane, moco Huran angen-angen sak maknane, kaping pindho solat wengi lakonono, kaping telu wongkan soleh kancanono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Sopo wonge bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Artinya, obat sakit jiwa atau hati itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Al-Quran dengan artinya. Kedua, mengerjakan sholat malam atau sunnah tahajud. Ketiga, sering bersahabat dengan orang saleh atau berilmu.
Keempat, harus sering berprihatin atau berpuasa. Kelima, sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja mampu mengerjakannya, insya Allah Tuhan Allah mengabulkan. Hingga sekarang ini, sering dilantunkan para santri ketika hendak sholat jamaah, baik di pedesaan maupun di pesantren. Murid-murid Raden Makdum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan Bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.